kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penyampaian informasi obat dan gizi antibiotik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Ferdi Resniawan. Saya Alicia Wulandari. Saya Maria Rosalina. Saya Putri Mulyati. Saya Afridah. Saya Dwi Nurlaini. Halo Kak, boleh kamu namanya siapa? Karena aku Ayu Arba Badia. Umurnya berapa Kak? Aku umur 19 tahun. Sebelumnya sudah pernah minum antibiotik belum? Sudah. Minumnya antibiotik apa? Jadi saya akan menjelaskan Cefixime. Cefixime adalah obat golongan antibiotik obat keras. Biasanya dilakukan untuk penyakit bakteri saluran pernafasan dan saluran kemih. Obat ini dapat digunakan dan diberikan dalam resep dokter. Terus kalau misalnya dibeli tanpa resep dokter itu nggak boleh. Lalu bagaimana sih cara pemakaian obat Cefixime ini Kak? Pemakaian itu bisa sebelum atau sesudah makan dan bisa sambil kayak makan untuk mengurangi rasa nyerinya. Dan kalau penyimpanannya itu gimana? Nah, ini jadi obat antibiotik Cefixime itu disimpan pada suhu ruangan, tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Kemudian obat ini juga harus dihindari dari jangkauan anak-anak. Untuk itu disimpan pada tempat yang jauh dari anak-anak. Kalau misal sudah kadaluarsa itu bagaimana cara membuangnya? Nah, kalau obatnya udah kadaluarsa itu kan udah nggak boleh diminum nih. Nah itu alangkah baiknya itu dibuang. Nah, cara buangnya itu gimana? Nah, buangnya itu caranya yang pertama kemasannya dibuka dulu, kemudian obatnya direndam dalam air, lalu dipendam di dalam tanah. Nah, boleh tahu ini siapa ya Kak? Oh, Marilyn Asla, aku Nasba Malika, biasa Umurnya berapa ya? aku 20. Kalau boleh tahu status pekerjaannya apa? Sebelumnya kalian tahu nggak? Kalian pernah nggak minum obat antibiotik? Kalau boleh tahu mereknya apa ya? Kalian tahu nggak sih kriteria amoxicillin itu apa? Amoxicillin itu masuk golongan obat keras. Nah, amoxicillin itu tidak boleh digunakan secara bebas. Itu harus melalui resep dokter. Nah, obat ini amoxicillin termasuk obat antibiotik, termasuk obat untuk berbagai jenis penyakit seperti infeksi bakteri pada telinga dan kulit. Kalau boleh tahu dosis yang kalau untuk dosis biasanya itu tergantung dari tingkat keparahannya masing-masing penyakit. Nah biasanya itu yang umum untuk dewasa 500 mg dan cara pengkonsumsiannya yaitu 3 kali sehari selang tiap waktu 8 jam. Terus kembali lagi pada anjuran dokter masing-masing. Terkadang ada dokter yang menyarankan berbeda-beda dari cara pengkonsumsiannya. Terus habis itu obat ini wajib dihabiskan. Dalam artian dihabiskan karena dikhawatirkan itu bisa terjadi resistensi di mana nanti kayak bakteri, virus, terus juga parasit tidak bisa dibunuh oleh si antibiotik tersebut. Nah, terus obat ini harus wajib banget dibeli dengan resep dokter, karena kalau nggak pakai resep dokter dia itu nggak bisa ditebus di apotek kayak gitu. Terus untuk efek sampingnya apa aja? Efek sampingnya itu bisa mual, muntah, sakit kepala, dan diare. Penyimpanan dari obat amoxicillin itu bagaimana? Penyimpanannya kita itu dilihat dari segi kemasan, biasanya harus dalam keadaan tertutup dan kering, terus juga boleh di dalam suhu ruang, terus jauh dari jangkauan anak-anak, terus juga terlindungi dari paparan sinar matahari.
semisal obat itu udah ada di website, terus cara pembeliannya itu bagaimana? Kalau misal udah konsumsi itu harus dibuang ya, tapi itu tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Nah, pembuangan itu bisa dengan cara buka kemasan obat tersebut, lalu direndam terlebih dahulu menggunakan air. Setelah itu dikubur dalam tanah. Sama-sama. Selamat sore Kak. Sebelumnya namanya siapa ya? Umurnya berapa? Ya Kakak pernah minum obat antibiotik apa ya? Di sini saya akan menjelaskan tentang tentang tetrasiklinnya. Untuk obat antibiotik jenis golongan tetrasiklinnya, obat ini digunakan untuk mengatasi penyakit infeksi bakteri seperti pneumonia, dan infeksi saluran pencernaan. Nah, obat ini juga digunakan untuk mengatasi jerawat. Obat ini tergolong obat resep dan tidak boleh kita membelinya secara langsung ke apotek, harus menggunakan resep. Untuk dewasa itu sekitar 250 sampai 500 mg dan dikonsumsi setiap 6 jam sekali, dan diminum itu 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan. Apakah ada pertanyaan lagi kan? Nah, efek samping setelah mengkonsumsi antibiotik tetrasikline itu biasanya ada mual, muntah, sakit kepala, pusing, sakit perut, diare, dan sulit, dan sakit tenggorokan. Biasanya kan tetrasikline itu terkena kaktus dan itu oleh tetrasikline sebaiknya disimpan di tempat yang kedap cahaya dan juga tertutup dan jauhkan dari sinar matahari langsung. Tetrasikline biasanya mampu terakumulasi sepanjang rantai makanan, menyebabkan toksisitas pada komunitas mikroba, mendorong perkembangan dan penyebaran Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.